Jajaran Kepolisian Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulsel, berhasil mengungkap berbagai kasus sepanjang tahun 2025. Sejumlah kasus menonjol dipaparkan dalam konferensi pers di kantor Mapolres, Jalan Pahlawan, Kecamatan Binamu, Jeneponto, Selasa, 18 Maret 2025. Kasus paling menonjol adalah upaya penyelundupan narkoba jenis sabun ke dalam rutan Polres Jeneponto. Berkat kesigapan personel jaga satuan tahanan dan barang bukti, Tahti, upaya itu berhasil digagalkan, kata Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan di hadapan awak media. Pada kesempatan ini, Kapolres juga menguraikan sejumlah kasus tindak kejahatan dan pelanggaran lalu lintas. Bukan hanya itu, para tersangka beserta barang bukti turut dihadirkan dalam konferensi pers. Polres Jeneponto menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Jeneponto, serta mengimbau masyarakat untuk terus bekerja sama dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Upaya penegakan hukum dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Polres Jeneponto juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan setiap tindak kriminal yang terjadi di lingkungan sekitar. Tes. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan media semuanya yang ada di wilayah Jeneponto, kami dari Polres Jeneponto, saya selaku Kapolres Jeneponto, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba dan Kasihhumas ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan pada saat menjelang bulan suci Ramadan maupun sampai dengan saat ini. Kami dari Polres Jeneponto berkomitmen untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Jeneponto. Komitmen ini kami buktikan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat, menegakkan hukum. Salah satunya pengungkapan beberapa kasus yang meresahkan masyarakat. Selama bulan suci Ramadan, komitmen itu akan kita laksanakan dengan maksimal, baik penegakan hukum maupun kegiatan-kegiatan preventif dengan patroli dan kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu, selain penegakan hukum tindak kejahatan, kami juga melakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Ada kurang lebih 60 barang bukti kendaraan bermotor yang kami amankan di sini untuk dilakukan penindakan berbentuk tilang. Baik, selain itu kami juga mendukung program pemerintah dalam mengembangkan investasi di Kabupaten Jeneponto dengan berkomitmen untuk penindakan terhadap premanisme yang bisa mengganggu atau menghambat investasi di Kabupaten Jeneponto. Baik, di belakang saya rekan-rekan ada beberapa tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sudah kami tangani, di antaranya yaitu perkara perbuatan cabul sebanyak 5 TKP. Yang pertama di Bontoramba, kemudian di Rumbia, kemudian di Bangkala, Batang, dan Arungkeke. Mereka kita sangkakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi mereka melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Kemudian ancaman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Kemudian yang kedua, perkara pencurian dengan pemberatan. Ada 3 kasus. Yang pertama TKP di Kecamatan Tamalatia, 2 kasus, dan 1 di Kecamatan Binamu. Dengan tersangka 7 orang, kita sangkakan melanggar pasal 363 KUH pidana. Kemudian berikutnya kita juga mengamankan
tersangka pencurian ternak yang mungkin meresahkan masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Ada 2 TKP yang kita amankan, yaitu di Kecamatan Batang dan Kecamatan Binamo dengan tersangka 2 orang. Kemudian juga kita mengamankan pencurian kendaraan bermotor, ada 3 kasus. Yang pertama TKP Kecamatan Bangkala, kemudian Tamalatea dan Binamo, yang kita hadirkan 1 tersangka karena 2 tersangka ada tahan di tahanan polsek masing-masing. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan yang bersifat teknis, nanti akan saya jawab, ataupun nanti Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba yang akan menjelaskan. Untuk narkoba, nanti Kasat Narkoba akan menjelaskan untuk laporan-laporan polisi yang sudah diungkap berikut tersangka dan barang buktinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin Pak Kasat Narkoba mungkin bisa dijelaskan Pak, sudah berapa tersangka pengguna narkoba selama tahun 2025 ini Pak? Baik, untuk Sat Narkoba selama 1-2 bulan ini LP kurang lebih 14 dan 2 LP masalah obat-obatan yang daftar G, yang barang buktinya itu kurang lebih 700 butir, dan tersangka itu 12 orang dengan semua dengan 14 LP. Demikian. Itu kejadiannya bulan berapa itu Pak? Dari bulan Januari itu LP berjumlah 6 LP, bulan 2 5, sekarang di bulan Maret itu 3 LP. Nah, untuk total berat sabu sendiri yang sudah disita berapa gram? Jadi untuk total yang digabungkan dengan berapa LP itu kurang lebih dari 4 gram. 4 gram. Banyak juga narkoba di Jeneponto, Benda? Banyak ya. Banyak ya. Terus langkah-langkahnya apa saja, Benda? Jadi langkah-langkah dari Sat Narkoba, saya menghimbau kepada masyarakat bahwa narkoba itu adalah barang-barang haram. Bahkan saya sosialisasi menghimbau di sekolah-sekolah untuk anak-anak kita. Kemarin saya itu 2 sekolah saya datangnya untuk menyuruh kepada semua anak kita untuk menghindari daripada barang haram itu. Kenapa bisa sampai banyak masuk di Jeneponto? Apa kira-kira peminatnya banyak atau? Karena ini mencoba-coba bagaimana itu dunia narkoba. Nah, untuk status Jeneponto sendiri nggak masuk zona merah atau seperti apa? Kalau khusus untuk Jeneponto yang selama saya pantau belum masuk di zona merah, belum. Dari yang 14 itu berapa yang sudah ditetapkan tersangka, berapa yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan? Jadi yang ditetapkan tersangka itu kalau tidak salah kurang lebih 12 orang, dan ada sudah berapa yang sudah diserahkan. Bahkan baru-baru ini anggota saya masih ada di Kejaksaan untuk penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, yang paling besar Komandan kasus dari sejumlah kasus sabu ini, yang mana yang paling besar di TKP mana, Dan? Ada pun yang TKP yang ini ya, yang agak besar itu, yang paling banyak itu yang penyelundupan yang masih di tahanan itu yang sempat didapat. Dan kalau obat-obatan itu yang paling banyak itu kemarin ada sekitar 500 butir, itu yang paling banyak. Ini kan Komandan bilang tadi banyak narkoba masuk di Jeneponto, tapi selama ini saya lihat ini rilis yang di grup Humas Polres seperti tidak ada, Komandan. Tidak ada rilisnya itu narkoba yang masuk di grup Humas Polres. Ini kan Komandan bilang banyak kasus narkoba di Jeneponto, tapi selama ini rilis yang masuk di Humas Polres seperti tidak ada, Komandan. Pengungkapannya begitu, Mas. Makanya teman begini, saya wakil informasi ke publik. Publikasinya ke media dan Iya. Jadi
ada rilis setiap hari atau satu minggu ada, 1 bulan ini 1 bulan pun kayak tidak ada komandan. Nanti dikembangkan nanti. Iya, makasih Pak untuk masukannya. Oke, makasih ya. Untuk kasus narkoba yang didapat di tahanan ini pada saat dia akan dimasukkan, kira-kira sudah pengembangannya seperti bagaimana itu? Jadi pengembangannya kita sudah kantongi, sudah tahu berinisial B, sekarang dalam masa pengejaran itu. Oke. Apakah mereka terlibat dalam jaringan narkoba di luar wilayah, Pak, atau bagaimana? Jadi menurut informasi bahwa ini barang ini dari berinisial B. Sekarang B itu sementara dalam pencarian. Ya, izin komandan mungkin mau beralih ke Kasat Reskrim mungkin Pak Sahrul. Ya, mohon petunjuk komandan, angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Jeneponto ini meningkat lah. Ibaratnya di awal tahun 2025. Faktor-faktor apa saja yang menjadi asbab itu komandan sehingga angka kriminalitas itu meningkat di Kabupaten Jeneponto? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terkait dengan jumlah adanya peningkatan jumlah laporan polisi maupun pengaduan, perlu kami sampaikan pada bulan Januari kemarin saja itu, dari data yang masuk di Urmin Reskrim Polres Jeneponto, untuk LP bulan 1 38, sedangkan pengaduan itu ada 77. Jadi kalau digabung laporan polisi dengan pengaduan kurang lebih 100 lebih, Pak. Bayangkan 100 lebih. Nah, tentunya hal ini banyak faktor yang menyebabkan sampai adanya timbul peristiwa pidana di wilayah kita. Paling utama itu karena kalau kita lihat daripada laporan polisi yang masuk rata-rata kasus konvensional. Contohnya apa? Pencurian, ya, perkelahian, terus pengancaman serta hate speech atau ujaran kebencian, ya, atau pencemaran nama baik. Nah, kalau kita mau melihat seperti ini, tentunya kita kembali lagi motif-motifnya. Setiap tindak pidana motifnya kasuistik berbeda, tetapi semuanya kalau dirangkum satu, apa? Faktor ekonomi, ya, faktor ekonomi. Kalau untuk kasus-kasus kejahatan konvensional seperti pencurian dan perkelahian, tetapi kalau pencemaran nama baik, saya kira persoalan adalah persoalan komunikasi. Nah, tentunya kita berharap bahwa semua stakeholder bukan hanya dalam hal proses penanganan kasusnya, dalam hal penanganan perkara represifnya, tetapi kita bermohon, kita berharap semua lapisan masyarakat, tokoh Yang di Bontaramba itu dan ya? Izin satu. Tapi kita langsung ke belakang Pak di narkoba. Belakang semangat.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.